Ya, pemirsa, berdasarkan pengujian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ditemukan sejumlah pembalut wanita yang mengandung zat berbahaya, salah satunya adalah klorin. Seberapa berbahayakah kandungan zat tersebut? Lunch Talk hari ini akan membahas topik tersebut dengan narasumber yang sudah hadir di studio Berita 1 dari YLKI, Ilyani S. Andang. Selamat siang Ibu. Dan Dokter Kandungan Ardiansyah Dara. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, hampir seluruh perempuan di Indonesia menggunakan pembalut ketika haid atau datang bulan. Namun temuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengungkapkan ada 9 merek pembalut di Indonesia yang ternyata mengandung zat berbahaya. Salah satunya klorin. 9 merek pembalut itu merupakan produk ternama di Indonesia yang sudah sering digunakan. Penelitian YLKI ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang merasakan gangguan kulit setelah memakai pembalut tertentu. Kandungan klorin dalam pembalut memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Namun setelah dilakukan uji laboratorium dengan metode spektrofotometri, YLKI menemukan kandungan zat berbahaya itu di sejumlah produk pembalut. Dari hasil penelitian tersebut, 9 pembalut diketahui mengandung klorin dengan kandungan mencapai 6 hingga 54 ppm. Selain pembalut, kandungan klorin juga ditemukan pada 7 merek panty liner dengan kandungan 5 hingga 14 ppm. Klorin sendiri merupakan zat yang bersifat racun dan sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi. Selain keputihan, gatal-gatal, dan iritasi, klorin juga dapat menyebabkan kanker. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebenarnya telah melansir bahwa klorin adalah zat berbahaya. Namun demikian, larangan penggunaan klorin secara khusus dalam pembalut belum tercantum dalam sebuah regulasi. Untuk itu, YLKI mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap merek pembalut harus bebas dari kandungan klorin. Ya, bisa kita masuk nih ya, langsung dia sih ya, rame di antara kalangan wanita pada khawatir nih karena ada isu temuan dari YLKI. Bu Ilyani menyatakan bahwa beberapa merek pembalut itu mengandung zat berbahaya. Nah, bisa dijelaskan dulu tidak Bu Ilyani dari awal, ini sebenarnya dites dari seluruh merek produk pembalut yang ada, apakah semua dites atau hanya 9 ini saja dites dan seperti apa tesnya? Ya, oke. Jadi sebelumnya kita memang mengambil sampel itu di pasar konvensional dan itu semua merek yang kita temukan. Jadi itu ada di retail modern, agent, kemudian pasar tradisional, itu kita ambil sampel semuanya. Tapi kita memang tidak mengambil sampel yang misalnya melalui penjualan langsung, MLM atau online gitu. Karena itu secara registrasinya aja kita pertanyakan gitu loh. Ini yang sudah memang ada di pasar dan memang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat gitu. Nah, itu yang kita ambil 9 merek itu dan 9 merek pembalut dan 7 merek panty liner. Jadi itu semua merek yang diuji. Nah, di luar merek itu YLKI memang tidak bertanggung jawab apakah dia mengandung klor atau tidak karena itu harus melalui pengujian laboratorium. Tidak bisa hanya sekedar klaim gitu. Itu zat berbahaya yang ditemukan memang klorin. Kita hanya parameternya hanya klorin saja gitu. Jadi hanya klorin dan bukan dioksin juga. Klorin yang kita uji dengan metode spektrofotometri dan dilakukan di lab yang telah terakreditasi. Jadi ini hasilnya cukup kredibel dan kita melakukan apa yang disebut comparative test. Jadi semua merek itu kita uji dan kita hasilkan hasil pengujiannya itu kita presentasikan ke masyarakat apa adanya gitu. Ya, apa dasar dari YLKI mengadakan tes ini? Apa memang ada katakanlah aduan dari konsumen atau seperti apa? Kalau keluhan memang sudah banyak sekali ya dari perempuan gitu, misalnya mengenai masalah gatal-gatal, lecet, keputihan gitu, atau ketika dia pengen punya anak, kemudian dokternya menganjurkan untuk tidak misalnya ini menggunakan panty liners lagi karena mungkin itu dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu panjang bisa juga merupakan resiko untuk infertilitas, misalnya seperti itu gitu. Jadi ini keluhan memang sudah banyak sekali gitu dikeluhkan oleh perempuan, tapi informasi yang benar bagi konsumen seperti apa pembalut yang aman dan baik bagi konsumen itu tidak tersajikan dengan baik. Bahkan ketika kita melihat produknya itu juga bukan hanya kadar klornya saja, teregistrasinya juga kita pertanyakan. Karena itu teregistrasinya ada yang Kemenkes, ada yang Depkes. Sementara kita tahu Depkes itu sudah almarhum gitu ya, namanya sudah lama tidak ada sejak masa SBY. Kemudian kode registrasinya itu kan kalau AKL memang untuk impor, beberapa produk impor. Kemudian AKD itu untuk produk lokal. Tapi ada juga yang kita lihat Depkes terus KD. Nah KD itu apa gitu, itu juga tidak jelas. Kemudian persyaratan untuk komposisi, itu kan sudah wajib kalau kita menyusun SN itu
komposisi di suatu produk itu sudah wajib ada. Kemudian alamat produsen. Oke, Mbak Nah, itu Iliani juga tidak ada di dalam Mbak Iliani, produk di luar itu. pelanggaran lain, coba kita balik ke klorinnya tersendiri Iya. dulu, begitu ya Mbak Iliani. Kan di tas ini 9 produk pembalut ditemukan dan 7 brand untuk panty-liner ditemukan, begitu ya. Apakah dengan temuan yang antara 0 sampai 55 ppm itu bisa dikatakan bahwa beberapa produk pembalut lainnya juga kurang lebih dalam nominal ppm klorinnya itu sama atau bagaimana? Kita tidak bisa mengklaim kecuali itu dari hasil lab gitu. Kalau kita misalnya mengira-ngira itu tidak bisa, Oke. karena dia tidak bisa diukur dengan kasat mata secara kuantitatif gitu. Nah ini rentang yang kita temukan di hasil laboratorium itu 5 sampai 55 ppm. Kenapa hanya 9 merek itu, Mbak Iliani? Karena banyak kekhawatiran dari para masyarakat, khususnya pengguna begitu ya. Apakah brand yang saya gunakan, pembalut yang saya gunakan ini mengandung klorin tinggi apa rendah begitu? Iya. Padahal hanya dari 9 merek pembalut yang ada dari mungkin puluhan merek Kalau lainnya itu yang begitu. sudah kita temukan di pasar semua merek. Jadi memang tidak banyak merek pembalut di Indonesia. Memang itu dia menguasai pasar di Indonesia yang umum. Jadi kalau Oke. kita ke retail misalnya minimarket itu hanya satu merek aja tuh kadang-kadang atau 1-2 merek saja yang ada di displaynya gitu. Ya kecuali kalau beli online mungkin Iya, ada merek lain kalau ya. online mungkin dia punya ada dari mana-mana gitu kan, dan klaimnya juga bombastis sekali. Nah itu Iya. kita tidak ke wilayah itu. Kita ini yang paling banyak dipakai oleh perempuan Indonesia gitu, Oke. dari Sabang sampai Merauke, ada di retail dan terakses gitu ya, di retail, Betul. di minimarket terutama itu kan terjangkau sekali ya. Oke di Mbak masyarakat. Iliana, oke. Kita ke Pak Dokter Dara. Ini katanya ya bisa menyebabkan kanker serviks, bisa menyebabkan mungkin keputihan. Iya. Bahayanya memang seberapa tinggi sih Pak? Jadi sebenarnya gini, klorin seperti yang tadi udah dikatakan adalah zat kimia ya. Zat kimia yang dipakai sebenarnya untuk pemutih tekstil, kain, kertas. Kertas juga pakai klorin seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang saya baca di Amerika contohnya, di sana ada FDA kan, semacam badan untuk melihat obat-obatan dan segala BPOM-nya macamnya. Amerika gitu ya. POM-nya Amerika lah. Itu di sana karena mungkin di Amerika banyak orang pakai tampon vagina pada saat mens, ataupun pembalut juga ada yang pakai. Memang kadar klorinnya kalau nggak salah agak rendah, 0, sekian berapa, ataupun kadang-kadang 0 ya. Seperti itu. Nah kalau saya menilai mungkin itu dari bahan bakunya. Ya mungkin di sana ya harganya pembalut barangkali lebih mahal sehingga bahan bakunya juga lebih bagus. Oke. Bahan baku yang nggak bagus tuh bisa diambil contohnya dari baju bekas, dari barang-barang apa gitu ya. Nah zat-zat kimia yang diperlukan untuk mensterilkan, menghilangkan bau, bahkan memutihkan. Jadi semakin barangkali semakin murah bahan baku, dia dapat menekan cost, harga itu bisa dijual lebih murah. Tetapi tentunya dia perlu proses yang lebih luar biasa menurut saya ya. Iya. Oke, untuk menekan biaya produksi kadang-kala produser ini suka seperti itu. merugikan konsumen gitu ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita, tetaplah di Lunch Talk.